Halo, kembali lagi dengan Diana Dwi. Kali ini aku ingin baca novel yang judulnya Unwittingly. Ya, kita langsung saja kita baca ya guys. Sekarang waktu menunjukkan hampir pukul 9 malam. Pintu rumah Rapa terdengar diketuk beberapa kali dengan keras, seperti seseorang di luar sana ingin mendobrak pintu rumahnya. Rapa yang sedang belajar di dalam kamarnya mengeluh karena terusik oleh suara di pintu yang terdengar semakin brutal. Sejenak suara di pintu berhenti, digantikan dengan ponselnya yang bergetar, pertanda ada pesan masuk. Pesan itu dari Salin Ataya. Semua bertuliskan huruf kapital dengan kalimat yang mengerikan. Buka pintu atau lo mati. Isi pesan tersebut. Hanya Salin satu-satunya orang yang berani mengganggu Rapa tanpa tahu waktu. Orang yang selalu berlari pada Rapa setiap ada masalah. Orang yang membuat Rapa tidak bisa menolak apapun yang dimintanya. Tanpa membalas pesan, Rapa beranjak dari kamar menuju pintu depan. Begitu terbuka, gadis berambut panjang dengan wajah dan mata yang bulat itu sedang menatapnya dengan sinis. Lama banget sih buka pintunya. Puter kuncinya pakai gigi, nekan knopnya pakai hidung, tanyanya. Rapa tak menjawab, hanya melihat Salin dengan wajah malas yang berarti, "Lu ngapain di sini?" balas Rapa. Tanpa basa-basi, Salin melayangkan kepalan tangannya ke perut Rapa. Rapa mengaduh sambil memegangi perutnya. Dia udah terbiasa kena pukul, tetapi terbiasa bukan berarti tidak merasa sakit kan? Salin, kenapa? Tanya kakak sulung Rapa yang baru saja keluar dari kamarnya. Para Alena Gedo. Salin mendorong Rapa yang menghalangi pintu dan berlari ke dalam. Kak Parel, boleh kan aku tidur di sini malam ini? Aku kabur dari rumah, pinta Salin dengan raut wajah memelas agar tidak ditolak. Raut wajah yang jauh berbeda dari yang dia tunjukkan pada Rapa. Parel hanya menganggukkan kepalanya sambil menunjukkan kamar Rapa. Tidur di kamar Rapa aja, Rapa tidur sama kakak, ucap kakaknya tadi. Yes, ucap Salin. Kak, Rapa berteriak dengan pintu menandakan dia tidak setuju dengan keputusan Farel yang dibuat tanpa mempertimbangkan pendapatnya. Salin hanya meleletkan lidah pertanda dia menang. Kok lo biarin? Tunggu. Kok lo biarin anak itu masuk sih? Gue lagi belajar. Gerutu Rapa. Lo yang buka pintu duluan kan? Ambil bukunya, belajar di kamar gue, jawab Farel dengan santai sambil kembali masuk ke kamarnya karena ada tugas yang harus diselesaikan. Rapa menutup pintu dan menguncinya kembali. Saat dia berbalik, Salin sudah tidak ada di sana. Kemana lagi kalau bukan ke kamarnya? Salin, kapan sih sehari aja gue nggak lihat lo? Tanya Rapa dalam benaknya. Salin Ataya dan Rapa Alena Gedo sudah bersama sejak mereka lahir. Selain karena rumah mereka yang tepat berhadapan di komplek perumahan Puri Melati, kedua orang tuanya juga bersahabat sejak masa kuliah. Orang tua Salin, Nanda dan Ardia, sudah menganggap Rapa dan Parel seperti anak sulung mereka sendiri.
Begitu pula Papa Rapa. Rafael Alenardo sudah menganggap Salin seperti anak perempuan bungsu yang setiap permintaannya pasti dituruti. Sedangkan Mama Rapa, Marini, meninggal waktu Rapa berumur 5 tahun. Saat Rapa masuk ke kamar, Salin sudah duduk di kasurnya sambil memainkan ponsel tanpa merasa canggung karena sejak kecil mereka bersama, jadi hal seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. "Kenapa lo kesini?" tanya Rapa dengan nada sebal sambil berjalan masuk lalu duduk di kursi belajarnya. Salin hanya merenggut. "Apalagi?" Salin heran karena Rapa masih bertanya. "Gue kabur," ucapnya. "Itu yang enggak pernah lo pikirin pakai otak lo yang sempit itu. Kenapa lo kabur dari rumah?" tanya Rapa terus mengulik, berusaha membuat Salin mengakui kesalahannya agar belajar dari itu. "Besok ada PR kan? Lo lagi ngerjain PR?" Salin berusaha mengalihkan pembicaraan. Dia hendak mengambil buku di meja belajar Rapa, tetapi Rapa dengan cepat menyingkirkannya. "Jawab gue dulu." Salin kembali merenggut karena upayanya tidak berhasil. Rapa benar-benar tidak melepasnya kali ini. Tidak ada jalan lain selain memberikan apa yang Rapa ingin dengar. "Gue lagi nonton drakor. Lo tahu, Bunda masuk tepat pas mereka lagi kiss. Gue dimarahin karena Bunda pikir gue lagi lihat hal-hal yang jorok. Laptop disita, wifi dimatiin." Jelas Salin menceritakan pada Rapa. Rapa menghantamkan buku tulisnya ke kepala Salin. "Itu salah lo," sentak Rapa. Salin meringis memegangi kepalanya. Gadis itu tidak tinggal diam. Dia meraih pulpen di meja Rapa dan hendak memukulkannya ke kepala Rapa. Sayangnya Rapa lebih dulu berdiri dan menangkap pergelangan tangan Salin, membuat gadis itu tidak bisa berkutik. Iya, lepasin, gue nyerah," kata Salin saat tangannya mulai terasa sakit karena Rapa memegangnya dengan kuat. Saat pegangan Rapa di tangannya mulai mengendor, Salin bergerak cepat untuk melancarkan niatnya tadi, mengetuk kepala Rapa dengan pulpen. Namun Rapa bergerak mundur membuat Salin langsung terjun bebas ke lantai yang keras. Rapa tertawa puas melihat Salin yang kesakitan di dekat kakinya. "Awas ya lo, kesel deh." Tanpa memperdulikan Salin yang kesakitan, Rapa mengambil ponselnya di meja untuk memeriksa pesan yang baru masuk. "Bunda," dari Bunda Nanda. "Rapa, Salin ada di rumah kamu gak?" tanya. Rapa melihat ke arah Salin sejenak lalu membalas pesan dari ibu Salin yang dia panggil Bunda juga karena sering memperhatikannya layak seorang ibu yang merasa bangga pada Rapa ketika Rapa mendapatkan prestasi, memuji Rapa ketika melakukan hal baik dan memarahi Rapa berbuat salah seperti bersekongkol dengan kenakalan Salin. "Iya Bunda, boleh direbus aja." Salin akhirnya kembali duduk di kasur. Gadis itu kesal lantaran Rapa terlihat santai memainkan ponselnya dengan senyum aneh yang tampak di wajahnya. "Lo chatan sama siapa?" Salin penasaran. "Sama cewek," jawab. Ulang-ulang guys. "Lo chatan sama siapa?" "Sama cewek," tanya Salin penasaran. Kata Rapa sambil melihat ponselnya karena balasan dari Bunda Nanda sudah ada. Bunda dan "Ya rebus aja pakai Masako, bilang ke Salin besok ke sekolah pakai seragam kamu, jangan pulang ke rumah."
itu isi balasan Bunda Nanda. Rapa melihat Salin yang sedang melihat ke arahnya. Lo besok ke sekolah pakai celana kelas 10, gue mau, tanya Rapa. Mata Salin langsung membulat. Kenapa? Bunda bilang apa? Salin langsung menyadari bahwa pesan yang Rapa baca di ponselnya itu dari bundanya sendiri. Bunda mau bikin otak lo jadi sop, balas Rapa memperlihatkan layar ponsel yang menampilkan pesan terakhir dari Bunda Nanda. Kayaknya Bunda kali ini bener-bener marah sama lo, tukasnya lagi. Lo besok bisa kan masuk ke kamar gue, jendelanya nggak dikunci kok, seragam gue digantung belakang pintu, ucap Salin mengatakan dengan lengkap seolah Rapa pasti akan melakukan itu untuknya. Rapa menggelengkan kepala ambil sendiri. Setelah mengatakan itu, Rapa mengambil bukunya dan dengan cepat keluar dari kamar untuk pergi ke kamar Farel. Tak lupa menjahili Salin dengan mematikan lampu kamar sampai membuat gadis itu berteriak. Ruangan gelap adalah satu dari banyak hal yang ada pada daftar kebencian Salin. Dia langsung turun dari kasur untuk menyalakan kembali lampu di kamar. Malam itu Salin tidur di kamar Rapa, tempat pelariannya setiap kali dia bertengkar dengan Bunda. Setelah menata bantal dan selimutnya, Salin mulai berbaring untuk tidur. Bagaimana besok ia akan ke sekolah? Bagaimana jika Bunda benar-benar tidak memberinya seragam? Salin berusaha tidak memikirkannya dan tidur saja. Pagi harinya, seperti yang diminta Salin, diam-diam Rapa masuk ke kamar Salin lewat jendela untuk mengambil seragam dan tasnya. Rapa melakukan itu sekitar pukul 4 pagi sambil berharap tidak ada yang melihat dan mengiranya maling. Beruntung kamar Salin ada di lantai 1, jadi tidak banyak usaha yang Rapa lakukan untuk melakukan misi mengambil keperluan sekolah Salin. Dalam 15 menit Rapa sudah kembali ke rumahnya. Rapa menyimpan seragam dan tas Salin di kamarnya. Gadis itu masih tertidur lelap saat Rapa masuk. Rapa sudah tahu, tetapi ia tetap menggeleng setiap kali melihat betapa hebohnya Salin saat tidur. Bantalnya sudah tidak lagi berada di kepalanya, spraynya sudah tertarik tak beraturan, dan selimut miliknya berada di lantai. Salin pasti menendang selimut itu. Karena suhu udara pagi ini cukup dingin, Rapa memungut selimut di lantai itu dan menyelimutkannya lagi pada Salin. Setelah itu, Rapa pergi dari sana untuk kembali ke kamar kakaknya. Waktu pun berlalu. Pukul 6 pagi, Salin terbangun karena seseorang mengguncang badannya berulang kali. Dengan sekuat tenaga, Salin berusaha membuka mata. Saat pertama kali matanya terbuka, dia melihat wajah Rapa ada di depannya. Samar-samar Salin mengingat, iya, semalam dia tidur di kamar Rapa. Bentar lagi, kata Salin menawar sambil menarik selimut sebatas hidung. Saat Salin berniat untuk memejamkan mata selama beberapa menit, sesuatu yang dingin dan kenyal menempel di keningnya. Sontak Salin langsung membuka matanya kembali. Sesuatu yang kenyal dan menempel di keningnya itu adalah sesuatu yang paling dia benci. Rapa, teriaknya kesal. Bersambung. Jadi guys, ini adalah cuplikan yang bersambung. Jadi guys, ini adalah cuplikan cerita Unwittingly yang menurutku salah satu novel online yang seru juga. Jadi kalian wajib baca langsung di aplikasi Novelme-nya saja, oke? Ya, kalau kalian ingin baca langsung di Novelme, kalian cari di pencarian judulnya Unwittingly dan penulisnya Salsabila.
Oke, gitu aja deh. Kalau kalian ingin aku bacakan chapter selanjutnya, komentar di bawah ya guys. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Terima kasih. Bye bye. Kali ini aku ingin menjelaskan beberapa karakter dari novel online-nya Novelme ya guys, yang judulnya Unwittingly, dimana pertemanan lama berubah jadi cinta pertama yang penuh tanda tanya. Oke. Nah, ini dia karakternya. Jatuh cinta pada orang yang sudah bersama sejak lahir. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja ke aplikasi Novelme-nya, terus pencarian judulnya Unwittingly, dimana penulisnya adalah Salsabila FN ya guys. Jadi kali ini aku ingin menjelaskan beberapa karakternya. Ayo ngehalu bareng. Nah, ini dia karakternya. Langsung saja. Ini adalah Rafa Alenardo. Ya, kalian bisa baca sendiri atau saya bacakan juga. Oke. Lanjut saja deh guys. Tunggu guys, kayaknya salah. Oke, habis